Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Sejatining Urip Lan Mati. Dan semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Pada suatu ketika, seseorang akan menyadari bahwa rumah, mobil, pacar, keluarga, ilmu pengetahuannya, kekayaannya, bahkan dirinya sendiri yang selama ini dibanggakannya itu ternyata tidak berarti apa-apa bagi kehidupan abadinya. Pada sebuah peristiwa yang menghantam kesadarannya, dia dipaksa untuk mengakui bahwa hidupnya gagal dan sia-sia. Apa yang dimilikinya, apa yang dicintainya, dan apa yang diharapkannya bisa mendatangkan kebahagiaan dan keselamatan ternyata nol besar. Seseorang merasa terasing, sepi, dan tersingkir. Meskipun di sana banyak keluarga dan sahabat yang menghiburnya, hatinya kosong, merana dan ketakutan. Kita berteduh di bawah sebuah dunia, benda-benda dan diri jasmani yang sesungguhnya tidak kekal. Yang kekal justru adalah apa yang selama ini kita anggap sebagai hal yang gaib, hal yang menakutkan, dan hal yang bersifat mitos dan klinik. Kita enggan memasuki wilayah-wilayah tersebut karena kita merasa tidak senang dan nyaman. Padahal senang dan nyaman yang bisa merasakan adalah jasad, tubuh dan fisik yang nantinya akan mengalami sakit, renta dan sirna ditelan kematian. Jasad kita akan dikubur atau dibakar, musnah dimakan cacing tanah atau diterbangkan angin. Tidak ada sesuatu yang abadi kecuali perubahan. Akhirat adalah sebuah zona metafisik dan gaib yang senantiasa berubah sesuai dengan garis kodrat yang diciptakan oleh manusia sendiri. Yang bisa merasakan yang abadi ini adalah ruh kita. Ruh adalah bagian yang paling hakiki, paling esensial, paling substansi, paling sejati pada diri kita. Roh senantiasa bermeditasi dalam keheningan dan berada di sebuah tempat tersuci di dalam diri manusia. Karena tidak pernah bohong, tidak mengalami kematian, senantiasa menyuarakan kebenaran, maka roh disebut dengan guru sejati atau aku sejati. Meskipun jasad berada di dunia sekarang ini, namun roh senantiasa berada di dalam genggamannya. Dan beradanya roh melampaui ruang dan waktu dunia. Jadi roh senantiasa dalam kondisi tetap hidup, abadi, sepanjang masa. Setelah ditiupkannya roh dan kemudian menjadi manusia, maka roh ini tidak pernah mati lagi untuk selama-lamanya. Roh menikmati dunia dan akhirat, mengalami berbagai macam baju kesadaran, akal dan hati manusia. Roh tidak mengenal pintar dan bodoh, berilmu maupun tidak berilmu, tidak mengerti cinta dan benci, tidak merasakan susah dan senang. Ruh kita senantiasa ada, karena sesungguhnya ruh adalah bagian emansipasi dari zat Tuhan yang maha abadi. Kalau kita menggunakan alat elektroensefalograf atau EEG untuk mengukur gelombang otak manusia, maka kita tidak akan mendapati kesadaran roh. Kesadaran roh akan terbangun saat semua aktivitas otak kita berhenti total, yaitu saat kita mengalami kematian. Matinya jasad, fisik, dan otak tidak berarti matinya roh. Kesadaran rohani akan terjaga dan bangun secara otomatis saat kita tidak lagi berpikir apa-apa, saat kita tidak merasakan perasaan apa-apa,
Kesadaran roh tidak akan bisa dilatih dengan hanya melakukan aktivitas olahraga, olah pikir, maupun olah rasa. Kesadaran roh adalah kesadaran perketuhanan yang bisa diusahakan dengan upaya yang bersungguh-sungguh, bertentangan dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita harapkan. Sebab roh tidak berpikir, roh tidak merasakan apa-apa, dan roh tidak berharap apa-apa. Energi roh kita berasal dari mana? Energi roh kita berasal dari energi Tuhan yang tidak pernah akan habis, sekian triliun tahun, yang tidak akan pernah pudar, meskipun sudah menyinari sekian miliar batin manusia. Energi roh abadi selama-lamanya, karena selalu terpancar dari Zat-Nya yang maha sempurna. Karena sifatnya yang abadi, maka roh tidak mengenal surga dan neraka. Surga dan neraka adalah ciptaan Tuhan, sementara roh adalah bagian dari Zat Tuhan. Tidak mungkin Tuhan menempatkan dirinya sendiri dalam tempat surga dan neraka. Sehingga benar, bila nanti setelah alam semesta ini digulung, maka roh kita akan kembali ke alam dirinya. Surga dan neraka diciptakan sendiri oleh manusia untuk mereka yang masih berkeinginan untuk melanjutkan kehidupannya setelah kehidupan nyata di bumi ini berakhir. Ini wilayah gaib yang tercipta bagi mereka yang belum puas dengan kehidupan dunia ini. Bagi mereka yang sudah puas dan bersyukur, diperkenankan Tuhan untuk hidup di dunia ini saja. Maka tempat tinggal mereka selanjutnya tidak di surga atau neraka. Mereka akan menjadi Tuhan sebagaimana awalnya dulu, sebelum semuanya ada, kecuali Zat-Nya. Maka cermatilah apa sebenarnya keinginan kita sekarang. Apa ingin keadilan, kesamaan, kesetaraan dengan yang lain, karena merasa bahwa di dunia ini dia merasa diperlakukan secara semena-mena, tidak setara dan sederajat, dan masih merasa bahwa kebahagiaan dan kenyamanan patut diperjuangkan. Orang yang masih berkeinginan melanjutkan perjuangan menuntut keadilan, Tuhan akan mengganjarnya dan membalasnya dengan surga atau neraka. Dia akan mendapatkan hukum sebab dan akibat dari buah niat, perbuatan dan amalnya. Keinginan adalah zona pikiran, perasaan dan hati, sehingga masih bersifat jasad fisik, bukan lahir dari kesadaran roh. Coba tanya pada orang-orang yang sudah mati dan kesadaran rohnya sudah hidup, apa yang diinginkannya? Jawabnya pasti bukan ingin masih surga lagi. Roh pasti tidak ingin apa-apa lagi karena sudah menyatu dengan Tuhan. Maka nanti di surga atau neraka adalah tempat bagi diri-diri manusia yang masih memiliki keinginan-keinginan. Keinginan akan terpuaskan sesaat, namun kemudian akan bosan dan tidak kekal. Sehingga surga dan neraka adalah tempat yang akan mengalami kehancuran dan tidak abadi. Satu-satunya yang abadi adalah Zat Tuhan. Yang lain tidak akan pernah abadi dan akan mengalami penyusutan dan pemudaran sebagaimana hukum keinginan. Lihatlah, bacalah, dan hayati maknanya secara mendalam apa yang ada di surga dan neraka menurut kitab suci. Di surga ada wanita tercantik yang siap ditiduri setiap saat. Di surga ada istana megah dan membahagiakan. Maka bisa disimpulkan, di surga masih ada keinginan, dan keinginan adalah wujud fisik manusia yang sifatnya sementara. Bertanyalah kepada para nabi dan rasul sepanjang masa mulai Nabi Adam alaihissalam, Musa alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Isa alaihissalam, hingga Muhammad SAW dulu. Apa yang Anda inginkan dalam hidup ini? Masuk surga dan hidup bahagia,
atau ingin yang lain. Saya berani bertaruh, mereka tidak akan menjawab apa-apa. Kenapa demikian? Sebab dia tidak akan menggadaikan hidup demi jasadnya untuk memperturutkan keinginannya. Keinginan selalu bersifat fisik, sehingga tidak mungkin para rasul yang suci itu ingin masuk surga atau neraka. Coba tawarkan kepada mereka 1 ton emas dan kekuasaan dunia agar mereka meninggalkan keyakinan tauhid. Mereka pasti akan menolaknya mentah-mentah, sebagaimana pernah dikatakan Muhammad SAW. Sekiranya kau letakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan keyakinanku, maka aku tidak akan melakukannya. Aku memilih mati terbakar habis demi keyakinanku. Para nabi dan rasul itu adalah manusia yang berjalan tanpa keinginan, sebab keinginan adalah penderitaan dan tidak kekalan. Mereka berjalan dengan kesadaran ruhnya. Mereka adalah manusia seperti kita juga. Bila mereka bisa, kenapa kita tidak mencoba? Cara rahasia bagaimana membangunkan kesadaran ruh? Jawabnya adalah selalu mengingat Tuhan, zikir. Zikir adalah cara rahasia yang mampu menembus kesadaran jasad dan fisik untuk masuk ke ruang kesadaran ruh. Zikir adalah tombak yang mampu menembus berbagai hijab atau tirai, pembungkus jati diri manusia yang palsu. Zikir itu bukan sekedar mengawal syariat manusia itu agar betul dan bergerak di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata, tetapi ia juga bertujuan untuk memastikan kita agar senantiasa mengingati dan berikhtiar untuk melekatkan diri kita dengan sifat-sifat yang ada kepada Allah. Zikir juga penawar untuk mengobati batin, pembersih batin, mensucikan batin, sekaligus membuka cahaya kalbu, serta menghancurkan darah kotor di ujung jantung yang dinamakan istana setan. Apabila seluruh batin kita sudah terselimuti dengan zatnya, maka seluruh batin kita akan cerah dan dapat berfungsi dengan baik, seperti malam hari diterangi bulan purnama. Orang yang zikir di mata dan telinga, batinnya akan terbuka dengan terang. Apabila hati sudah disuluhi cahayanya, maka setiap saat kita mengalami ma'rifat, proses pemancaran, wujud. Cahaya zikir itu seperti proses pemancaran cahaya matahari yang tertimpa ke atas bulan dan memancarkan cahayanya yang nyaman ke bumi. Apabila sampai ke tahap ini, seseorang dapat mengetahui sesuatu dengan mata batinnya yang tidak dapat ditangkap mata, dapat ditangkap oleh telinga. Dia mendengar dan faham segala gerak-gerik alam, hewan, serangga, daun, kayu, ombak, hembusan angin, jin, malaikat. Dirinya dapat mengetahui sesuatu yang terjadi meskipun dia berada di alam tidur. Dia juga tahu apa yang akan terjadi. Pendeknya, segala rahasia akan terbaca dengan jelas. Mereka dapat bertahan lapar, haus, dan menahan sakit dan penderitaan-penderitaan fisik yang lain. Tubuh mereka menjadi kebal dari duka, sakit, dan pedih. Kita sering mendengar para manusia yang sampai di tahap perjalanan spiritual ini mampu tidak makan bertahun-tahun dan tidak sakit bertahun-tahun. Tuhan tidak sembarangan memaparkan bagaimana kekuatan para pemuda Ashabul Kahfi, 7 orang pemuda yang semuanya anak raja, tidur selama 309 tahun karena amal sucinya. Mereka adalah utusan Tuhan yang merupakan ahli zikir. Logika awam, puluhan hari tanpa makan dan minum akan mengakibatkan manusia mati. Tetapi mereka berada dalam gua yang pintunya tertutup rapat dan tanpa memakan apa-apa.
Apakah rahasia mereka dapat bertahan hidup begitu lama? Apakah yang mereka makan untuk meneruskan hayat hidup mereka? Jawabnya, tidak lain dan tidak bukan, ialah zikir. Mereka ingat kepada Allah dan menjadikan zikir sebagai santapan roh. Kita hanya akan ingat Tuhan saja, tanpa yang lain, termasuk melupakan penderitaan fisik, seperti lapar, haus, sakit, takut, atau bimbang. Dengan tidak putus mengingatnya, maka dia juga tidak putus mengingat kita. Jika engkau aku ingat engkau, dan hanya pada Tuhanlah hendaknya kamu berharap. Kelebihan dan keistimewaan memang milik kita semua, milik mereka yang tidak lagi punya keinginan fisik atau jasad. Yang terjadi kepada para nabi, rasul, dan manusia suci lain membuktikan walaupun dibakar api, Ibrahim alaihissalam tidak hancur. Ia kebal karena dia selalu mengingatnya. Nuh alaihissalam juga aman meski tsunami besar menghanyutkan isi bumi saat itu. Musa alaihissalam juga selamat melintasi laut dari kejaran Fir'aun. Kekeramatan atau kemuliaan itu datang tanpa disadari. Karomah seseorang itu sangat biasa, dan hanya orang lain yang berada di luar kehidupannya yang menganggapnya demikian. Tali simpul, hidupkan kesadaran roh dalam diri kita. Roh adalah diri sejati, aku sejati, ingsun sejati, guru sejati kita. Roh adalah semar yang hakikatnya tetap hidup. Menghayati hakikat hidup adalah menghayati hidupnya roh dalam diri manusia. Ajaran Jawa yang membahas adanya roh sebagai limpahan dan pancaran emansi zat Tuhan adalah dalam aksara magna Hono Coroko. 1. Ho Hononiro sejatining wahananing hyang. Yang kedua, no najanora kesat mata pasti ono. Yang ketiga, co careming hyang yakti tanceto wineco. Yang keempat, ro rasa keno rakete lan angkoniro. Yang kelima, ko kawruhono jiwaniro kongsi kurang weweko. Yang keenam, do dadi sasar yen siro nora waspodo. Yang ketujuh, ta atau to tamatno prapaning hyang sung sasmita. Yang kedelapan, sa atau so sasmitane kang kongsi bisa karoso. Yang kesembilan, wa atau wo waspadakno wewadi kang sirogowo. Yang kesepuluh, la atau lo lalekno yen siro tumekeng lalis. Yang kesebelas, pa atau po pati sasar tanmung mangya popo. Yang kedua belas, do atau da dasar beto kang wus kalis ing godho. Yang ketiga belas, ja atau jo jangkane mung cenak jenjeming jiwaraga. Yang keempat belas, ya atau yo yatnono liyep luyuting praloyo. Yang kelima belas, nya atau nyo nyoto sunyo nyenyet lapeting kadonyan. Yang ke-16, ma atau mo madya ngalam pangrantunan aiwa samar. Yang ke-17, ga atau go gayuhaning tanalian jung sarwa argo. Yang ke-18, ba atau bo bali murba miseso ing jero jaba. Yang ke-19, ta atau to takulane widadorjo tebanisto. Yang ke-20, nga atau ngo ngara ing reh marti martiningrat. Ruh adalah guru sejati yang setia memberikan piwulang sejatining urip. Penjabarannya, 1. Tidak usah kebanyakan teori semu, karena sesungguhnya ingsun, saya, inilah Allah.
ingsun yang sejati, bergelar Prabu Satmata, yang tiada lain kesejatiannya yang disebut sebangsa Allah. Yang kedua, jika ada seseorang manusia yang percaya kepada kesatuan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan kecewa karena ia tidak akan memperoleh apa yang ia inginkan. Yang ketiga, Allah itu adalah keadaanku. Lalu mengapa kawan-kawanku semua memakai penghalang? Dan sesungguhnya aku ini adalah hak Allah, pun tiada wujud dua. Saya sekarang adalah Allah, nanti Allah, zahir batin tetap Allah. Kenapa kawan-kawan masih memakai pelindung? Yang keempat, sebenarnya keberadaan zat yang nyata itu hanya berada pada mantapnya tekad kita. Tandanya tidak ada apa-apa, tetapi harus menjadi segala niat kita yang sungguh-sungguh. Yang kelima, tidak usah banyak bertingkah. Saya ini adalah Tuhan. Ya, betul, saya ini adalah Tuhan. Saya ini adalah Tuhan yang sebenarnya, bergelar Prabu Satmata. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang lain selain saya. Yang keenam, saya ini mengajarkan ilmu untuk betul-betul dapat merasakan adanya kemanunggalan, sedangkan bangkai itu selamanya tidak ada. Adapun yang dibicarakan sekarang adalah ilmu yang sejati, yang dapat membuka tabir kehidupan. Dan lagi, semuanya sama. Tidak ada tanda secara samar-samar bahwa benar-benar tidak ada perbedaan yang bagaimanapun. Saya akan tetap mempertahankan tegaknya ilmu tersebut. Yang ketujuh, bahwa sesungguhnya lafaz Allah, yaitu kesaksian akan Allah yang tanpa rupa dan tiada tampak, akan membingungkan orang karena diragukan kebenarannya. Dia tidak mengetahui akan diri pribadinya yang sejati, sehingga ia menjadi bingung. Sesungguhnya nama Allah itu untuk menyebut wakilnya, diucapkan untuk menyatakan yang dipuja dan menyatakan suatu janji. Nama itu ditumpukan menjadi kalimat yang diucapkan Muhammad Rasulullah. Yang kedelapan, padahal sifat kafir berwatak jisim yang akan membusuk, hancur lebur bercampur tanah. Lain jika kita sejiwa dengan zat yang maha luhur, ia gagah berani, maha sakti dalam syarak, menjelajahi alam semesta. Dia itu pangeran saya, yang menguasai dan memerintah saya, yang bersifat wahdaniyah, artinya menyatukan diri dengan ciptaannya. Ia dapat abadi mengembara, melebihi peluru atau anak sumpit. Bukan budi, bukan nyawa, bukan hidup tanpa asal dari manapun, bukan pula kehendak tanpa tujuan. Dia itu yang bersatu padu dengan wujud saya. Tiada susah payah, kodrat dan kehendaknya. Tiada kenal rintangan, sehingga pikiran keras dari keinginan luluh tiada berdaya. Maka timbullah dari jiwa raga saya kearif bijaksanaan. Menjumpai ia sudah ada di sana. Yang kesembilan, Syekh lemah bang namaku. Rasulullah, ya aku sendiri. Muhammad, ya aku sendiri. Asma Allah, itu sesungguhnya diriku. Ya, akulah yang menjadi Allah Ta'ala. Yang ke-10, jika Anda menanyakan di mana rumah Tuhan, maka jawabnya tidaklah sukar. Allah berada pada zat yang tempatnya tidak jauh, yaitu dalam tubuh manusia. Tapi hanya orang terpilih saja yang bisa melihatnya, yaitu orang-orang Sunni. Yang ke-11, rahasia kesadaran kesejatian hidup. Ya, ingsun ini kesejahteraan kehidupan. Engkau sejatinya Allah. Ya, ingsun sejatinya Allah, yakni wujud yang berbentuk itu. Sejatinya, itu sejatinya Allah. Sir, rahasia, itu Rasulullah. Lisan atau pengucap, itu Allah. Jasad Allah,
badan putih tanpa darah, sir Allah, rasa Allah, rahasia rasa kesejatian Allah. Ya ingsun, aku ini sejatinya Allah. Yang ke-12, adanya kehidupan itu karena pribadi. Demikian pula keinginan hidup itu pun ditetapkan oleh diri sendiri, tidak mengenal roh yang melestarikan kehidupan. Tiada turut merasakan sakit ataupun lelah, suka duka pun musnah karena tidak diinginkan oleh hidup. Dengan demikian, hidupnya kehidupan itu berdiri sendiri. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Dan nantikan kelanjutan pembahasan ini di video berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.